Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Zulfahmi dalam materi masih tentang statistika loh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu diantaranya namanya ada jangkauan, kemudian ada kuartil. Kuartil itu juga terdiri dari beberapa bagian, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, bagaimana selanjutnya materi kita? Silahkan kalian simak video Ibu berikut ini. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dalam daring, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian jangkauan dan kuartil dari data tunggal. Yang kedua, menentukan sebaran data yaitu jangkauan dan kuartil pada suatu kumpulan data. Yang ketiga, mengetahui macam-macam kuartil pada kumpulan data. Yang keempat, memecahkan masalah dan mengaplikasikan jangkauan dan kuartil dalam kehidupan sehari-hari. Jangkauan merupakan selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari sebuah kumpulan data. Rumusnya, J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Keterangannya, X minimum itu artinya nilai X terendah, X maksimum artinya nilai X tertinggi atau nilai dari data yang tertinggi. Langkah-langkah dalam mencari jangkauan yang pertama, urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, ambil nilai data yang terkecil tadi dan yang terbesar itu. Kemudian kurangkan nilai data terbesar dengan yang terkecil. Contoh soal, tentukan nilai jangkauan dari data berikut 26,40,18,25,16,45,30. Ya, jadi pertama kali kita urutkan data ini terlebih dahulu dari angka yang terkecil yaitu angka 16, 18, 25, 26, 30, 40 sampai yang terbesarnya 45. Sehingga jangkauan itu sama dengan X max dikurang X min, di mana X maksimumnya adalah 45, X minimumnya 16. 45 dikurang 16 sama dengan 29. Jadi jangkauan pada tersebut adalah 29. Berikutnya kuartil. Kuartil merupakan suatu nilai dengan membagi data yang telah kita urutkan tadi ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Kuartil pada suatu data dapat didapatkan dengan cara membagi data tersebut secara terurut ke dalam 4 bagian yang memiliki nilai sama besar seperti yang ada di layar. Mudahnya seperti ini, data itu dibagi 2 dulu, yaitu data yang tengah, di istilah lainnya adalah median ya, atau dilambangkan dengan Q2 atau kuartil tengah. Nanti dari data yang pertama ke kuartil 2 dibagi 2 lagi, itulah kuartil 1. Kemudian yang di atas kuartil 2 itu adalah kuartil 3. Nah, di mana data ini terbagi atas 4 daerah, merupakan seperempat data, seperempat data, seperempat data, dan seperempat data. Jenis-jenis kuartil, ada kuartil bawah atau Q1, di mana Q1 itu bisa diperoleh dari data yang ke seperempat dari N tambah 1. N itu artinya banyaknya data. Yang kedua kuartil tengah atau median atau Q2. Data untuk mencari Q2 itu adalah data yang berada pada data yang ke-2/4 atau data yang ke setengah dari N tambah 1. Kemudian kuartil atas atau Q3 adalah berada pada data yang ke-3/4 dari N tambah 1. Contoh,
Carilah nilai kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah pada soal di bawah ini. 11, 13, 10, 10, 12, 15, 14, 12. Jawabnya, data ini kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terendah yaitu angkanya 10 sampai data yang paling tinggi angkanya 15. Kemudian kita hitung berapa banyak data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N-nya 8. Nah, karena N-nya 8 artinya N itu genap ya. N memiliki data yang genap. Posisi kuartil Q1, Q2, dan Q3-nya terdapat di antara atau di tengah-tengah. Sehingga untuk mencari kuartil 1 adalah data yang ke-1/4 dari N tambah 1. N-nya tadi 8 kita masukkan. Kita substitusikan nilai N dengan angka 8. 1/4 dari 8 tambah 1 atau 1/4 dari 9. Nah, data yang ke-2,25, 9 bagi 4 itu 2,25. Jadi data yang ke-2,25 berada antara data 2 dan data yang ketiga. Karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 2 dan posisi ketiga, yaitu angka 10 dan angka 11. Kita jumlahkan bagi 2. 10 tambah 11 bagi 2 sama dengan 21 dibagi 2 sama dengan 10,5. Begitu juga dengan Q2 atau mediannya, yaitu data yang ke-2/4 dari N tambah 1 atau yang ke-setengah dari N tambah 1. Jadi angka yang ke-setengah dari 8 tambah 1 itu kan 9 kali 2, 18. 18 bagi 4 atau 9 bagi 2. Yaitu 4,5. Berarti posisi data kita di antara data yang keempat dan data yang kelima. Nah, kita lihat di sana data yang keempat 1, 2, 3, 4. Oh, 12. Data yang kelimanya juga 12. Berarti 12 tambah 12 dibagi 2 sama dengan 24 bagi 2, 12. Selanjutnya mencari kuartil atas atau Q3. Q3 itu berada pada data yang ke-3/4 dari N tambah 1. 3/4 dari 8 tambah 1. 3/4 dari 9 ya. Berarti 3 kali 9, 27 dibagi 4, 6,75. Maka posisi data kita itu antara 6 dan data yang ke-7. Nah, kita lihat dari data yang sudah kita urutkan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data yang ke-6-nya 13. Data yang ke-7-nya 14. Dijumlahkan. Yaitu 13 tambah 14, 27 bagi 2, 13,5. Jadi Q3-nya sudah dapat. Sehingga nilai kuartil dari soal tersebut Q1-nya 10,5. Q2-nya 12. Q3-nya 13,5. Kemudian jangkauan interkuartil. Artinya kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Perhatikan. Nah, Ibu berikan contoh di sini. Ada sebuah grafik tentang kecepatan ya dalam satuan kilometer per jam. Ini kecepatan dari sebuah kereta nih. Jadi ada yang 220, 1, 230 ada 2. Lihat yang bulat-bulat di atasnya. 240 data 240 itu ada 2 buah, 245 ada 1, 250 ada 3 buah banyak data, 260 ada 2 data, 270 ada 1 data. Nah, data ini kita urutkan terlebih dahulu. Nah, tentulah yang terkecilnya 220, terbesarnya 270. 220 satu kali ya. 230 ada 2 kali 1 2. 240 ada juga 2 kali 1 2. 245 1. 250 ada 3 kan? 1 2 3. 260 ada 2, 270 ada 1. Kita hitung semuanya. Ada berapa data kita? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sehingga data tengahnya adalah data yang ke-2/4 dari 12 tambah 1 atau setengah dari 12 tambah 1, setengah dari data yang ke 13 bagi 2 ya, berarti 6,5.
antara data ke-6 dan data yang ke-7. Kita lihat angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data yang ke-6 itu 245, data yang ke-7 250. Kita tambahkan, dibagi 2 hasilnya 247,5. Nah, begitu juga untuk Q1. Q1 tadi artinya apa? Data yang ke seperempat ya, dari data yang ke seperempat dari N tambah 1. Berarti seperempat dari 12 tambah 1, seperempat dari 13. Seperempat dari data yang ke 13. Berarti berada pada antara data yang kedua dan data yang ketiga dan keempat. Nah, berada pada data yang ketiga dan keempat. Data yang ketiga itu 230, data yang keempatnya 240. Dijumlahkan bagi 2, itulah hasilnya 235, itu Q1. Nah, kemudian kita cari Q3. Kita butuh di sini sebenarnya Q3 dan Q1. Nah, Q3 itu 3/4 dari 12 tambah 1. 3/4 dari 13. Berada pada data yang ke 1, 2, 3, 4. Berada pada data yang ke-9 dan ke-10. Yaitu 250 ditambah 260. Dijumlahkan bagi 2. Dapatnya 255. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah Q3 kurang Q1, 255 dikurang 235 sama dengan 20. Demikianlah keterangan tentang ukuran penyebaran data, di mana itu apa itu jangkauan, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kalian pasti sudah bisa memahaminya dengan baik. Nah, demikian saja materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.